Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara mahasiswa terdekat teman-teman ya. Pada pagi ini Bapak akan membahas saya akan membahas berbagai idiom yang menggunakan kata good. Tadi malam Bapak sudah membahas tentang filosofi kata good. Pada pagi ini Bapak akan menjelaskan berbagai idiom yang menggunakan kata good ya dalam bahasa Inggris. Jadi idiom-idiom ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari ya, dan memiliki makna yang khusus yang mungkin tidak selalu jelas kita menerjemahkannya secara harfiah. Oke, mari kita jelajahi beberapa dari mereka dan diskusikan penggunaannya dalam konteks nyata. Ya, siapa kita mulai ya. Jadi apa itu idiom ya? Kita harus tahu apa itu idiom ya. Idiom itu apa ya? Kita sering mendengar kata idiom dalam bahasa Inggris. Jadi istilah idiom itu merujuk pada ungkapan ya, pada ungkapan atau frase ya, bahasa yang memiliki makna yang khusus yang tidak dapat diuraikan secara harfiah berdasarkan kata-kata individu yang membentuknya. Jadi idiom itu seringkali digunakan dalam bahasa sehari-hari dan budaya tertentu, dan pemahamannya memerlukan makna khusus yang terkait untuk tersebut. Contoh idiom yang umum lah kick the bucket. Kick the bucket, bucket itu ember. Jadi kick the bucket itu menendang ember. Apa kan tidak jelas maknanya. Ini idiom. Jadi kick the bucket itu artinya meninggal dunia. He kick the bucket. My friend kick the bucket. Asli. Bukan teman saya menendang ember, tapi teman saya meninggal dunia. Ini diam. Ini makna yang lain. Tidak bisa diartikan ini. Jadi apa ya? Kick the bucket, berarti meninggal dunia, bukan menendang ember. Contoh ya, contoh idiom. Ini bukanlah ungkapan yang dapat diuraikan secara harfiah. Jadi kick the bucket itu bukanlah ungkapan yang dapat secara harfiah dengan menghubungkan kata-kata kick dan bucket ya, tapi memiliki makna yang khusus yang telah diterima dalam bahasa sehari-hari. Dalam tulisan ilmiah penting untuk menghindari penggunaan idiom ya. Kalau kita melakukan musik ilmiah, menulis skripsi, tesis, disertasi, kita hendaknya menghindari penggunaan idiom, karena idiom itu dapat membingungkan pembaca yang mungkin tidak familiar dengan khusus. Oleh karena itu, bahasa yang jelas dan lugas lebih disukai dalam konteks akademik dan penelitian. Dalam idiom itu ada dua versi, ada American English idiom dan British English idiom ya. Pada pagi ini saya akan menjelaskan bagaimana American English idiom untuk good dengan British idiom expression kata good ya. Oke, tentunya Bapak akan contoh spesi idiomatik dalam bahasa Inggris Amerika dan Inggris British atau Britania atau London yang terkait dengan kata good. Contohnya thumbs up. Thumbs itu kan jempol ke atas ya, thumbs up. Ya, kalau bagi orang Amerika, thumbs up ini adalah ungkapan positif ya, yang menunjukkan persetujuan atau bahwa satu itu bagus atau berhasil ya. Misalnya gini, he gave the projects a thumbs up. He gave the projects a thumbs up. Jadi dia memberi proyek yang bagus ya, dia bisa dilaksanakan. So, he gave the project a thumbs up. Nah, ini thumbs up, kalau thumbs down tidak bagus. Nah, itu thumbs up ya, dia Amerika. Tapi kalau di ini di Amerika ada juga di lainnya tough nuts ya, tough nuts itu juga di Amerika. Ini ungkapan idiom yang maknanya mengacu pada sesuatu yang sangat baik atau berkualitas tinggi. She is a top notch researcher. She is a top notch researcher. Jadi peneliti yang berkualitas tinggi, punya pengetahuan ya, banyak ilmu. Nah, ini namanya she is a top notch researcher. Atau kalau lihat dosen yang bagus, dosen yang berkualitas tinggi, punya pengetahuan, yang paling mengajar, kita bilang she is a top notch lecturer ya. She is a top notch lecturer. Nah, ini ya, she is a top notch lecturer. Ya, bilang top notch lecturer itu berarti dia dosen yang berkualitas tinggi, yang paling mengajar, yang punya pengetahuan, yang paling segalanya. Itu namanya she is top notch lecturer. Kalau di Inggris, misalnya not my cup of tea. Kalau kita arti saya itu bukan cangkir teh saya, kan mungkin. Not my cup of tea maknanya ungkapan ini digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu itu bukanlah hal yang Anda sukai atau Anda tidak tertarik. Misalnya gini, saya tidak tertarik main sepak bola.
Playing football is not really my cup of tea. Misalnya studying Korean is not my cup of tea. Jadi saya tidak suka belajar bahasa Korea. Saya tidak suka bernyanyi. Saya tidak tertarik bernyanyi. Singing is not really my cup of tea. Jadi diam, bukan berarti artinya menyanyi bukanlah cangkir teh saya. Apa ada ya. Jadi singing is not my cup of tea. Jadi diam. Jadi saya tidak tertarik dengan menyanyi. Saya tidak tertarik saya menulis. Writing is not my cup of tea. Ini orang Inggris ya, Britania ya, mengatakan tidak suka atau tidak tertarik. Makanya writing is not my cup of tea. Nah, ini dipakai tadi diam ya, bukan sekali ya. Ada lagi kalau ada berapa lagi alright. Alright itu alright, Anda tahu alright kan? Itu kalau kita menurut versi Inggris Britania, Inggris London, dalam bahasa Inggris Britania itu alright itu digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu tuh jalan baik dan atau dalam lebih baik. How are you feeling today? I'm feeling alright. I'm feeling alright. Saya baik saja, sehat saja. Ini namanya sekitarnya. Juga spot on. Spot on. Ini berarti sesuatu yang sangat tepat akurat. Your analysis was spot on. Analisis Anda tepat. Jawab Anda tepat sekali. Your answer was spot on. Ya. Your answer was spot on. Jadi rencana tepat sekali. Jadi ingatlah bahwa penggunaan ekspresi ini bisa bervariasi tergantung pada konteks dan bahasa yang digunakan dalam percakapan Anda ya. Idiom dan kata good, berikutnya Bapak akan sajikan idiom dengan kata good dan contohnya dalam bahasa Indonesia. Contoh ya, good as gold. Baik, artinya good itu artinya sangat baik, sangat patuh. My daughter is always well behaved. She is good as gold. Jadi putri saya itu berperilaku baik dan dia sangat patuh. Wah, Tom sangat patuh. Tom is good as gold. Ya, good as gold itu sangat patuh. Kemudian good things come to those who wait. Tadi di Inggris, hal baik itu akan datang pada yang sabar. I have been working hard and waiting patiently for the results. Good things come to those who wait. Saya telah bekerja keras dan menggunakan sabar untuk hasilnya. Hal baik akan datang kepada mereka yang sabar. Kita harus bersabar ya. So when you study, you must also say good thing come to those who wait ya. Jadi harus sabar ya. So you must have good thing come to those who wait if you want to be successful in your study. Oke, the good, the bad, and the ugly ya. Inggris nih, the good, the bad, and the ugly. Segala macam situasi baik dan buruk. Life has its up and down ya. The good, the bad, and the ugly. Hidup itu memiliki pasang surutnya, yang baik, yang jelek. Good on paper. Nah, apa arti good on paper? Terlihat baik dalam secara teori, tapi mungkin tidak efektif dalam praktek. Ini pandai berteori, tapi dia praktik tidak pandai. Dina, good on paper is good on paper. The project look good on paper, but it face many challenges in execution. Jadi itu sih terlalu baik dalam teori, jadi bagus apa itu, tapi ada banyak masalah dalam pelaksanaannya. Jadi good on paper, terlihat baik dalam teori atau rencana, tapi mungkin tidak efektif dalam praktek. Your project is good on paper, your research is good on paper. Ini jadi nih ya, oke. Jadi atau ada juga atau jangan baik-baik sangat. Jadi peringatan tidak terlalu baik atau terlalu setuju dengan segala hal. Jadi sudah don't be too good. Nanti don't be too good itu jangan terlalu baik-baik sangat ya, jangan terlalu setuju dengan segala hal. Don't be too good ya. Atau ada juga bias sebelah itu bias ya, is bias ya sebelah. Karena diingat bahwa idiom-idiom ini makin langsung selalu dapat diberikan ya. Penggunanya dapat bervariasi tergantung pada konteks percakapan ya, atau tulisan. Nah, ini dia ya. Lagi misalnya good as gold tadi sangat patuh. Good for nothing, tidak berguna. Good for nothing ya. The computer is good for nothing ya. My writing is good for nothing. Tidak berguna ya. What you do is what you have done is good for nothing. Jadi apa tidak berguna, good for nothing, tidak berguna. Atau good riddance, jadi ekspresi kelegaan ketika sesuatu yang tidak inginkan pergi atau hilang. He was a troublemaker ya. So his departure is good riddance. Nah, itu jadi good riddance itu ekspresi kelegaan ketika sesuatu atau
yang tidak ingin pergi. Wah, I've I've recovered from my illness. Yeah, okay. Yeah, so the 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 the, the lost illness is good riddance, kan. Good on you. Good on you itu ungkapan penghargaan atau pujian untuk seorang yang telah melakukan baik. You finish the project ahead of schedule. Good on you. Ibu ini pujian, wah bagus kamu nih, ya bagus ya. Kamu pujian ya. So if you have finished your projects ya, ahead of schedule ya, earlier, so someone say, oh good on you, baik, bagus, mantap kamu gitu ya. Bahasa saya mantap kamu nih, bagus ya. Nah, itu good on you. Kalau good to go tuh ya siap untuk lanjutkan tanpa masalah. Oke, the equipment is checked and ready to go. Iya, good to go. Jadi bisa dijalankan. Ya, the project is good to go. Ya, proyek itu bisa dilaksanakan. The promotion is good to go. Itu. It's all good, semua bebas saja, tidak masalah. Don't worry, it's all good. Ya kan? Don't worry, it's all good. Asli itu baik-baik saja. Lagi namanya the good, the bad, and the ugly. Segala macam situasi baik dulu. Life has its up and down, the good, the bad, and the ugly. The good egg ini saya berarti jujur. Jadi dia seorang mahasiswa yang baik, jadi jujur dan apa-apa kan. He is a good egg. The student is a good egg, bukan telur yang bagus. Telur. Kalau telur yang bagus, good egg itu orang yang jujur, berarti, kebantu ya. Yang gitu kan, dapat diandalkan ya. Nah, itu dia. The too good to be true, satu yang terlalu sempurna dan bagus sehingga mungkin tidak nyata. The deal sounded too good to be true. Nah, ya, terlalu bagus gitu. Jadi sempurna, sehingga mungkin tidak nyata. Gitu kan. Good thing come to those who wait. Hal baik akan datang pada mereka yang sabar. Good thing come to those who wait. So you must be patient ya. Why? Because good thing comes to those who wait. So, itu dia. Jadi semoga hidup ini bermanfaat dalam memperkaya pemahaman Anda tentang kata good dan berbagai konteks idiomatik ya. Nah, seperti ini Bapak, sebelum Bapak tutup ya, Bapak akan memberikan latihan. Nah, Bapak akan baca kalimat-kalimat ini, coba Anda artikan dan komen nanti ya, komentar di komen ya. Yang pertama, my grandmother is always punctual and polite. She's as good as gold. Apa artinya? Silakan Anda tulis di komen ya. My grandmother is always punctual and polite. She's as good as gold. Ya. Nomor 2, that old broken word is good for nothing now. That old broken word is good for nothing now. Oke, Anda catat ya, komen di bawah komen ya, apa artinya. Nomor 3, the noisy neighbor finally moved out. Good riddance. The noisy neighbor finally moved out. Good riddance. Oke, nomor 4 ya. You completed the marathon in record time. Good on you. You completed the marathon in record time. Good on you. Ingat, tepat good on you ya. Catatan di komen. Nomor 5, all the documents have been signed. The project is good to go. All the documents have been signed and the project is good to go. Nah, standar. Catat ya di komen ya. Kalau Anda mau pandai bahasa Inggris ya kerjakan gitu. Number 6, it's all good. I apologize for the late delay, but don't worry, it's all good. I apologize for the delay, but don't worry, it's all good. Okay, number 7, she's always willing to help others. She's a real good egg. She's always willing to help others. She is a real good egg. Number 8, the offer seemed too good for be true, so I double check the details. The offer seemed too good to be true. I double check the details. Number 9, I've been patient throughout the project. I've been patient throughout this project. Now I'm seeing the results. Good things come to those who wait. Good things come to those who wait. Silakan tambahkan ke Anda sendiri ya, komentar Anda. Dan jika ada pertanyaan silakan Anda tulis pertanyaan di komen ya. Jadi kalau Anda mau pandai berbahasa Inggris, ya latihan, banyak berlatih ya, harus tekun dan konsisten ya. Kalau kita tidak pernah berlatih bicara bahasa Inggris, ya mana mungkin kita pandai berbahasa Inggris. Jadi kuncinya adalah tekun dan konsisten dalam belajar bahasa Inggris.
Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi dalam video bapak berikutnya dengan kata yang lain.